bisnis yang teman-teman angkat di final project teman-teman. Ada pertanyaan untuk nomor 3? Tidak ada, Kak. Oke, kita lanjut ke nomor 4 ya. Oke, yang nomor 4 kita membuat sebuah analisis kata kunci yang paling relevan dari lembaga atau bisnis yang teman-teman angkat. Paling sedikit atau minimal 5 kata dengan traffic eh, paling atas dari riset keyword yang udah teman-teman lakukan. Terus selain itu, riset kata kunci, teman-teman juga diharuskan untuk riset tren dengan rentang waktu maksimal 1 tahun terakhir dengan menggunakan kata kunci utama produk atau bisnis tersebut. Dapat dipahami teman-teman? Apakah ada pertanyaan di nomor 4? Cukup, Kak. Oke, kita lanjut ke nomor 5 ya. Nah, di nomor 5 dari kata kunci yang kata kunci tertinggi yang kalian dapat tadi dari tools keyword yang udah kalian dapetin. Nah, kalian bisa bikin 30 hashtag dari hasil pencarian keyword sebelumnya. Toolsnya menggunakan keywordtool.io. Ada pertanyaan? Oh ya, untuk hashtagnya, eh, selain base dari keyword yang udah teman-teman sebelumnya dapetin, kalian juga bisa mencari hashtag lain dengan volume yang tinggi, tapi masih satu linear atau niche sama bisnis yang teman-teman angkat. Ada pertanyaan? Cukup, kok. Cukup ya. Apakah diwajibkan untuk direalisasikan ke akun kita? Ehm, untuk kalian nanti kan ini outputnya semua panel project ini di Udah dalam kalian. PPT. Nah, buat sekalian masukin PPT, kalian harus praktik sendiri, terus screenshot step by step dari semua ini dengan penjelasan teman-teman masing-masing. Jadi, untuk memudahkan teman-teman mendapatkan hasil yang maksimal, sebaiknya direalisasikan sih. Ada pertanyaan lagi? Saya mau tanya, Kak. Ya, silakan. Berarti nanti demonstrasinya itu berupa screenshot aja kan, Kak? Nggak mungkin kayak pas diuji, terus kita buka aplikasinya, terus aplikasiin dari awal gitu, nggak mungkin kan, Kak? Eh, bisa juga seperti itu, tapi nanti biar lebih cepat, kalian mungkin screenshot step by step setiap langkah yang kalian lakuin di soal-soal tadi di dalam PPT dengan penjelasan yang singkat dan gampang lah buat dipahamin. Gitu sih kurang lebih. Oke, Izin siap. menyanggah, Kak Adam. Ya, Mungkin untuk beberapa poin ya, itu ada tugas-tugas yang memang perlu diperlihatkan proyeknya. Misalnya nih, nanti kan ada tugas untuk membuat desain, nah itu nanti proyek Canva-nya yang ditunjukkan. Lalu ada tugas membuat website, nah itu nanti websitenya perlu dibuka, jadi bukan screenshot saja. Lalu nanti kan pun ada tugas untuk membuat story video. Nah itu story videonya, kan kalau dipresentasikan nggak mungkin bisa di play ya. Nah itu ya, nanti ya. mungkin kalau yang nggak bisa di play itu, nah kayak video-video gitu harus ditunjukkan. Kurang lebih seperti itu.
Baik, terima kasih, Kak. Terima kasih Mas Gap. Ada pertanyaan lagi? Kak Cindy ada pertanyaan? Halo, nggak ada ya? Kalau nggak ada, aku lanjut ke nomor selanjutnya ya. Oke, nomor 6, teman-teman diharuskan untuk melakukan pengumpulan data dan dari riset kompetitor yang teman-teman lakukan, yang lagi-lagi sebidang ya sama bisnis teman-teman. Dengan ketentuan kompetitor harus memiliki produk yang sama atau sejenis. Dan yang kedua, data yang dikumpulkan minimal dari dua kompetitor meliputi nama usaha, akun sosial media atau marketplace, penggunaan konten, copywriting, hashtag, dan review atau komentar dari customer kalau ada. Dapat dipahami? Nomor 6. Iya, nomor 6, nomor 6 jika ada. Nah, teman-teman kan riset nih, riset kompetitor. Kalau nggak nemuin feedback dari customer, nggak usah dimasukin, nggak apa-apa. Tapi kalau nemuin atau dapat, boleh dimasukin. Bisa kak dipahami, Mas Gasim Salah? Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman terkait nomor 6 tadi? Oke, ada pertanyaan dari Mas Andika Rizky. Izin bertanya kak, terkait perihal produk yang akan diriset, apakah bebas atau berhubungan dengan instansi yang dimaksud pada poin yang paling awal? Oke, eh, produk yang akan kalian riset harus dan wajib berkaitan dengan poin yang di awal. Semuanya harus tetap berkaitan sesuai dengan niche atau segmen dari instansi yang teman-teman angkat atau masukkan ke dalam final project. Dapat dipahami, teman-teman? Kak, maaf izin konfirmasi. Kan tadi di atas Ya, instansinya itu PNJ ya, Kak. Berarti produknya yang berkaitan dengan itu, yang berkaitan dengan pendidikan gitu. iya. Riset kompetitor yang teman-teman cari sesuai dengan bisnis yang teman-teman atau instansi yang teman-teman angkat. Maaf, izin tanya lagi, Kak. Instansinya itu harus Ya, PNJ kah tadi atau bisa yang lain ya? bisa yang lainnya, bebas asalkan segmennya tetap di lembaga pendidikan atau kampus. Berarti selain nama kampus PNJ bisa? Bisa. Oke, terima kasih, Kak. Oke, ada pertanyaan lagi dari Amelia Aisyah Putri. Kak izin bertanya, untuk platform pembuatan websitenya disediakan atau bagaimana, Pak? Platform untuk pembuatan website sesuai dengan pelatihan yang teman-teman dapatkan sebelumnya. Mohon izin menjawab ya Kak Adam.
Yuk, Untuk platform Mas Gem, website kan silakan. ini ada beberapa platform yang menyediakan pembuatan website secara gratis kayak Blogger, kayak Blogspot, terus Google Site ataupun Canva. Canva kan sekarang juga udah bisa bikin website ya. Nah itu silakan digunakan. Untuk websitenya yang gratis-gratis saja, jadi nggak perlu menggunakan platform yang berbayar. Dapat dipahami? WordPress gak apa-apa banget. Berarti produk tersebut berupa produk yang pendidikan. Menurut kakak adakah contoh paling mudah agar teman-teman bisa mendapat gambaran untuk produk yang akan di riset? Terima kasih. Mungkin produk yang dapat di riset dengan bidang atau studi kasus lembaga pendidikan itu mungkin bisa jasa yang mereka tawarkan atau kalau enggak seperti eh, penjurusan dan lain-lain seperti itu sih. Bantu menjawab ya Kak Adam. Mungkin Yuk, Mas Gap. gampangnya ini promosi atau pemasaran tentang ini penerimaan mahasiswa baru. Itu salah satu contoh paling gampang ya. Jadi teman-teman misalnya nih, ini kan contoh studinya kan Politeknik Negeri Jakarta ya, PNJ. Nah, itu untuk Bebas program Mas studinya untuk kan kampusnya. ya contohnya aja untuk program studi Oke, administrasi niaga. Ya, jadi teman-teman bikin konten atau pemasaran itu itu tentang pembukaan pendaftaran penerimaan. untuk di studi itu kayak gitu sih. Bisa dipahami Mas Andika Rizky? Halo. Bisa Mas, mungkin boleh dilanjut aja Mas. Oke, kita lanjut ya ke nomor 7. Nah, dan yang kedua dan yang ketiga menggunakan metode Halo teman-teman, maaf tadi jaringan saya keputus. Kita lanjut dari nomor 7 ya. Jadi di nomor 7 teman-teman diminta buat membuat sebuah caption
dengan beberapa metode atau teknik copywriting. Yang pertama, teman-teman menggunakan teknik atau metode formula AICA atau AIDA, awareness, interest, desire, conviction, dan action. Lalu yang nomor 2 ada HSO, Hook Story Over. Dan yang ketiga menggunakan formula atau metode PAS, Problem, Agitate, Solution. Dan yang terakhir teman-teman diminta untuk membuat database hashtag dengan kata kunci yang relevan dengan produk dari instansi yang teman-teman angkat minimal 30 hashtag. Kak Adam, share screen-nya masih belum. Dapat dipahami? Oh, sorry. Sebentar ya. Udah keluar ya? Udah muncul ya share screen saya? Udah, Halo? Mas. Halo? Ada pertanyaan Kak? Mas mau nanya, Mas. Oke teman-teman, izin lanjutin tadi. Nomor 7, ada pertanyaan nggak? Mas mau nanya, Mas. Itu kan ada Yuk, 3 silakan. formula ya. AIDA, Ya, SO, sama PAS. Itu pilih ya. salah satu atau captionnya pakai 3 formula itu? Pakai 3 formula. Jadi kalian bikin beberapa caption yang nerapin 3 metode atau formula ini. AIDA, HSO, PAS, TOEIC. Oke, baik, Bisa Mas. dipahami, Mas Oliver? Baik, terima kasih, Mas. Siap, sama-sama. Ada pertanyaan lagi terkait nomor 7? Oke, kalau nggak ada aku lanjutin ya ke nomor 8. Baik, di nomor 8 ini teman-teman diminta untuk membuat 3 konten yang nantinya dipakai dan dipublikasikan di dalam sosial media teman-teman yang bisa berupa foto atau gambar dari produk, berupa visual lah dari link yang sudah disediakan di atas.
atau link yang nanti disediakan, dan teman-teman diperbolehkan untuk menambahkan hiasan atau elemen-elemen pendukung lainnya untuk menunjang estetika konten yang teman-teman bikin. Jadi ada 3 ketentuan untuk setiap konten ini. Di konten yang pertama, format harus JPEG dengan rasio 1:1 sesuai dengan ukuran feed Instagram. Di konten yang kedua, format JPEG dengan rasio 16:9 dengan format portrait ukuran story atau Instastory Instagram dengan kualitas 1080 kali 1920. Di konten yang ketiga, teman-teman diminta untuk membuat konten video dengan durasi maksimal 15 detik dengan rasio 16:9 seperti format Instastory. Ada pertanyaan terkait nomor 8? Mas mau nanya kan ini konten Yuk, 1 sama silakan. konten 2 itu fits ya. Itu nanti kan katanya ini diupload di media sosial. Itu apakah membuat caption baru lagi atau pakai caption yang kita buat sebelumnya, Mas? Gimana? Bisa diulang? Ini kan di konten 1 sama konten 3 itu kan nanti itu di feed atau di reels. Nah, Ya, itu nanti caption di kontennya itu kita pakai caption yang dibuat tadi atau caption baru lagi, Mas? Kan tadi udah ada 3 caption tuh yang ya. AIDA, PAS, sama HSO. Mm. Apakah menggunakan salah satu dari itu atau bagaimana, Mas? Bisa dimasukkan. Dan kan tadi ada 3 metode tuh. Bisa tuh dibuat masing-masing metode dipakai yang konten 1, konten 2, dan konten 3. Oke, baik, Mas. Yang konten 3 ini nanti misalkan diupload di sosial media, apakah di reelsnya atau kayak story gitu, Mas? Ya, di Reels dengan durasi maksimal 15 detik. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Di Reels Instagram. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi terkait nomor 8? Halo? Bisa dipahami ya, teman-teman, untuk nomor 8. Paham, Mas. Oke, kalau gitu aku lanjut ke nomor 9. Oke, buat nomor 9, teman-teman diminta untuk membuat akun sosial media dengan ketentuan seperti berikut ini. Oke, ada pertanyaan tuh dari Mas Gap. Kalau boleh tahu teman-teman dari prodi apa dan universitas mana ya? Mungkin dari teman-teman ada yang mau menjawab pertanyaan dari Mas Gap? Dari PNJ Administrasi Bisnis. Semester 6 ya kalian? Oke deh, sambil aku lanjut di nomor 9. Jadi di nomor 9 teman-teman diminta buat akun sosmed dengan ketentuan-ketentuan seperti yang aku bacakan berikut ini. Yang pertama, teman-teman diminta untuk membuat satu buah halaman atau akun fanpage pada Facebook yang dilengkapi dengan alamat dan nomor telepon teman-teman. Lalu yang kedua, posting hasil konten pada tugas ketiga ke halaman
Facebook teman-teman dengan menambahkan caption atau deskripsi produk dengan memperhatikan kata kunci yang udah teman-teman analisa tadi. Lalu yang ketiga, teman-teman diminta untuk membuat setup iklan atau promosi berbayar di postingan yang sudah teman-teman buat dengan ketentuan seperti link ini. Untuk tujuan iklan mendapatkan lebih banyak interaksi atau engagement dengan para calon customer. Dan berikutnya tambahkan fitur atau tombol pintasan ke nomor WhatsApp teman-teman. Lalu berikutnya sesuaikan lokasi, usia, dan gender sesuai dengan bayar persona yang telah teman-teman tetapkan di tugas teman-teman sebelumnya. Lalu untuk penempatannya Facebook dan Instagram, anggaran 50.000, durasi iklan 30 hari. Lalu atur iklan agar tampil dengan durasi waktu selama 3 hari setelah asesmen dilakukan. Nah, sebagai catatan nih, cukup di screenshot setiap tahapnya tanpa Anda men-top up biaya iklannya. Yuk, silakan yang mau bertanya. Nomor 9. Mas, itu untuk notes-nya itu kan katanya tanpa Anda top up biaya iklannya. Ya, Itu maksudnya berarti nggak perlu bayar atau bagaimana, Mas? iya sih. Teman-teman nggak perlu bayar, jadi teman-teman cukup menunjukkan step by step dengan detail, dengan penjelasan yang dapat dipahami. Gitu Oh, oke. Berarti ini aja sih, hanya step by step. tanpa tap up. Oke, Ya, berarti ini hanya tapi step by teman-teman stepnya juga aja ya, Mas. harus runtut ya. Ya, harus runtut ya dari poin paling atas sampai poin yang paling bawah ini. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Ada pertanyaan lagi? Saya mau tanya, Mas. Ya, silahkan. Itu kan ada bayar persona kayak di poin nomor 2 kan ya, Mas? Nah, itu bikinnya berapa Ya, bayar persona ya, Mas? Minimal. untuk jumlah minimal sih sebenarnya nggak ada. Mungkin untuk idealnya kalian bikin 5 kali. Dengan gender ada cewek, ada cowok, ada usia berapa, berapa, dengan background yang macam-macam. Sesuai niche teman-teman atau target pasar teman-teman. Oke, minimal berarti 5 ya, Mas? Idealnya sih 5 ya. Dia katanya berganti jasa ya. Makasih ya, Mas. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, saya dapat pesan dari Mas Adit kalau teman-teman semua diminta untuk on cam karena saya diminta untuk screenshot Zoom ini. Silakan on cam teman-teman. Yuk, yuk, yang belum on cam, silakan on cam. Tadi sama Eka. Oke, aku lanjut ya. Nomor 9 tadi ada pertanyaan lagi atau enggak?
Bisa dipahami ya untuk nomor 9 tadi. Oke, aku lanjut ke berikutnya. Nah, untuk poin berikutnya teman-teman diminta untuk membuat akun Instagram dan jadikan akun tersebut menjadi akun bisnis, dilengkapi dengan nama bisnis atau nama instansi, deskripsi account, dan kontak yang terdiri dari username-nya, nama, dan deskripsi dari kata kunci. Sebagai contoh nih, nama kamu underscore administrasi niaga PNC. Bisa dipahami? Oke. Lalu di poin berikutnya teman-teman posting konten yang sudah teman-teman buat di dashboard dan Instagram story teman-teman. Lalu tambahkan caption yang sudah teman-teman buat dan masukkan juga hashtag yang udah teman-teman buat dari langkah-langkah yang udah teman-teman lakukan di poin-poin sebelumnya. Bisa dipahami? Halo, bisa dipahami? Bisa, Mas. Oke, jadi aku lanjut ya ke poin berikutnya. Nah, ini nih. Di poin berikutnya, teman-teman diminta untuk membuat website gratis menggunakan layanan dari beberapa tools atau aplikasi seperti Google Sites, Canva, Wix.com, Weebly, Blogger, WordPress, atau berbagai aplikasi atau platform lainnya. Lalu sebagai catatan, website terdiri dari satu halaman utama atau dashboard. Lalu desain bisa menggunakan template atau kalian mau explore masing-masing real design ya. Kalian bisa explore atau menggunakan template yang sudah ada dari platform-platform yang teman-teman pilih. Lalu untuk dashboard, teman-teman bisa mencantumkan informasi usaha, profil perusahaan, produk overview, konten digital yang sudah dibuat beserta dengan deskripsi berupa hasil copywriting yang udah teman-teman buat yang pakai 3 metode tadi, AIDA, ISO, AICA, terus yang berikutnya WhatsApp, IG, Facebook, dan link menuju pembelian produk atau menghubungi instansi kalian. Itu yang ada yang wajib masuk di dashboard. Ada pertanyaan teman-teman buat nomor 10? Oke, kalau nggak ada aku lanjut kali ya. Oke, di nomor 11 teman-teman diminta membuat sebuah titik usaha di GPB atau Google Profil Bisnis yang dilengkapi dengan deskripsi usaha atau instansi teman-teman, nomor telepon, foto-foto produk atau hal yang berkaitan dengan instansi teman-teman dengan catatan cukup di screenshot setiap tahapan atau stepnya. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Mas. Oke. Itu sih paling buat
soal demonstrasinya. Mungkin aku kasih contoh PPT-nya ya, kasih tunjuk ke kalian sebentar. Nah, ini nih. Jadi di slide pertama teman-teman bikin cover lah sesuai dengan asesmen yang teman-teman ikuti. Di slide kedua teman-teman bisa memasukkan biodata teman-teman lengkap dengan personal kontak teman-teman, pendidikan. Nah, lalu di poin-poin atau slide berikutnya masukin teman-teman bisa masukin soal-soal yang tadi barusan aku jelasin dan dimasukkan ke PPT ini disertai dengan penjelasan yang gampang aja buat dipahami. Ini sih contohnya. Kayak step by step iklan nih misalnya. Nah, untuk di poin landing page ini. Nah, step by step mulai dari pertama bikin account, nyantum registrasi nomor. Nah, itu sih. Mungkin ada pertanyaan teman-teman? Mas izin bertanya, ini kita ngerjainnya per hari ini tuh deadline-nya sampai kapan ya, Mas? Sampai asesmen besok dimulai. Oke, baik. Berarti bisa mulai dikerjakan hari ini sampai besok di sekitar jam 1 ya, Mas? Benar sekali, Mas Oliver. Oh, lu anak NTW. Oh, Sama ini, Mas, kira-kira untuk kayak misalkan contoh PPT sama yang tadi Word-nya itu, apakah kita dikirimkan nanti di grup atau gimana, Mas? Boleh, boleh, boleh. Nanti aku minta Mas Adit buat ngirimin ya. Oke, siap. Makasih ya, Mas. kuota Sama-sama. gue Oh ya, Sama. Oh ya, silakan, silakan, silakan. Silakan. Izin tanya, untuk presentasinya itu nanti per orangnya dikasih berapa lama ya? Waktu presentasi tergantung dari teman-teman sendiri. Kalau teman-teman bisa jelasinnya dengan jelas, bisa lebih cepat. Tapi kalau teman-teman jelasinnya ada cacat atau miss di beberapa poin, mungkin itu juga bisa lama. Tergantung teman-teman sendiri sih. Kalau untuk waktu asesmennya. Tapi untuk umumnya sih, kalau setiap sesi kurang lebih paling cepet kayaknya 12 sampai 13 menit. Berarti kita tetap ngejelasin sampai akhir ya, Mas? Ya, 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 oke, makasih. sama-sama. Oh ya, perihal poin di poin yang pembuatan konten tadi. Nah, pembuatan konten tadi teman-teman diharap masukin ya proses pembuatan atau pengeditan kontennya. Mulai dari step awal sampai akhir disertai dengan penjelasan yang gampang banget buat dipahami. Bisa dipahami, teman-teman? Halo, bisa dipahami? Bisa, Mas. Oke. Ada pertanyaan lagi, Kak, terkait soal demonstrasinya?
Mas, saya izin bertanya, Mas. Yuk, silakan Mas Andika Eh, saya, Rizky. saya izin bertanya sekaligus untuk mengkonfirmasi yang tadi dijelaskan oleh Mas Adam Ya, silakan. terkait produk yang berhubungan instansi pendidikan. Katakanlah saya mengambil Universitas Negeri Manado. Nah, Yuk. tadi Mas itu sempat mention bahwasanya contoh produk itu yang paling umum itu adalah penerimaan mahasiswa baru. Nah, Yuk. ini kan terkait secara umum ya Mas, yang mana mahasiswa baru itu kan umum untuk semua orang. Kalau misalkan saya mau dalam ruang lingkupnya itu mahasiswa aja, misalkan saya mau ambil produk yang berkaitan untuk mahasiswa. Oke, Nah, itu apakah bisa atau memang hanya untuk kalangan umum saja personanya? Terima kasih, Mas. bisa sih. Izin menjawab ya, Mas Andika Rizky. Bisa aja. Tadi untuk penerimaan mahasiswa baru itu hanya sebagai contoh atau sampel biar teman-teman apa ya punya paradigma atau gambaran buat produknya nanti semacam apa sih gitu sih kurang lebih. Bisa dipahami? Baik, terima kasih Mas. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi teman-teman yang lain? Berarti Mas izin bertanya, berarti misalkan untuk kayak contoh produknya itu, misalkan kayak lagi open recruitment atau penerimaan, misalkan kayak duta kampus atau satgas PPKS gitu-gitu, apakah bisa Mas atau nggak boleh? Bisa aja sih selama masih dalam lingkup atau eh, spektrum kampus atau lembaga pendidikan. Oke, baik. Terima kasih Mas. Sama-sama. Yang lain ada Oh, pertanyaan lagi? Mas, izin bertanya, Mas. Ya, silakan. Kalau misalkan produknya itu tentang lembaga pelatihan, eh ini harus kampus ya, Mas? Kalau misalnya pelatihan kayak persiapan masuk kampus gitu, boleh nggak, Mas? Kayak les-lesan gitu? Oh, Kak Bimbel gitu-gitu ya. Ya, betul. Kayaknya kalau studi kasus spesifik dari briefing Mas Adit yang disampaikan ke aku tuh lembaga pendidikan yang formal deh. Kayak kampus gitu-gitu sih. Lembaga pendidikan yang formal kayaknya. Berarti nggak bisa ya, Mas? Eh, nggak bisa sih. Coba bentar-bentar, aku tanyain dulu ya. Tapi kalau misalkan kayak event jurusan, tapi untuk target pasarnya itu satu kampus itu, apakah bisa Mas atau nggak bisa juga? Kayak Gimana misalkan gimana? ada bazar, misalkan nih di jurusan administrasi niaga itu ada kegiatan bazar selama 3 hari, itu tuh bisa masuk ke produknya nggak Mas atau gimana? Ini masih spektrum atau kegiatan kampus ya? Oke baik Mas. Soalnya kalau bimbel-bimbel tuh biasa kalau UI sendiri itu kan ada kayak bimbel UI gitu Mas, itu kan pengajarnya dari UI sendiri sih. Tapi kalau misalkan targetnya ya emang orang luar juga sih Mas, itu nggak bisa ya? Bisa sih. Asalkan produk yang kalian tawarkan tuh base-nya atau apa ya? Penyedia produknya dari instansi lembaga pendidikan formal. Kalau untuk niche atau target pasar mah bebas sesuai program atau instansi yang sedang teman-teman angkat. Oke baik, terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Mas izin bertanya boleh? Yuk, silahkan. Berarti untuk penyelenggaranya itu dari pihak kampus ya Mas. Misalkan kalau misalkan dari mahasiswa sendiri gitu boleh ya kalau misalkan kita ngadain event dan kita apa namanya kita angkat tema itu Gimana, buat gimana? iya kalau misalkan kita bikin event nih dan kita Ya, angkat tema event itu ke tugas kita ini bisa berarti ya kalau lingkupnya masih penyelenggaranya mahasiswa sendiri gitu. bisa. Oke, baik terima kasih Mas. Sama-sama. Oh, sebentar. Mahasiswa sendiri tapi masih dalam lingkup kampus atau di luar kampus? Maksudnya di Di kampus Mas maksudnya di kampus sendiri gitu. oh, bisa sih, bisa. Oke, Kalau terima itu kasih. bisa.
Ya, Yuk, siap. sama-sama. Sorry Mas, apa ini agak terlalu cepat untuk dikerjakan sehari. Gimana ya? Besok soalnya udah asesmen sih. Jadi teman-teman bisa nggak bisa kalau ingin dinyatakan kompeten di dalam sertifikat WNSP-nya harus kerjain ini dari awal sampai akhir. Memang tulisannya. Mas, tadi gimana ya Mas jadinya pertanyaan saya? Apa? Gimana gimana? Tadi pertanyaan saya berarti untuk bimbel nggak bisa nih Mas. Kalau Nggak mis bisa sih. kalau Nggak bisa misalkan kan? kalau misalkan gini boleh gak Mas kayak kan kalau Gimana? di ada tuh di beberapa univ tuh dia untuk kayak siswa itu tuh buka bimbel buat bagusin nilai di kelasnya gitu. Jadi bimbel untuk meningkatkan nilai IPK misalnya di kelasnya. Kalau kayak gitu juga nggak bisa ya Mas? Gimana gimana tadi kasusnya? Misalnya ada siswa yang dia tuh apa namanya mau buka bimbingan mau buka buka bimbingan bantu teman-temannya buat apa ya ningkat atau ada tingkatnya gitu buat tingkatin nilai IPK di kelasnya gitu Pak. Jadi dia buka bimbingan kayak gitu juga nggak bisa ya? Output keuntungannya tuh yang dapat individu pribadi atau kampus secara general. Individu sih Pak, individu yang daftar di itunya berarti nggak bisa ya nggak boleh ya? Kalau Nah, individu. itu urgensinya tuh outputnya yang kalau kalau bisa yang buat kampus. Oke Pak, terima kasih. Sama-sama. Mas izin bertanya. Yuk, silakan. Sebenarnya izin konfirmasi juga sih. Berarti untuk yang tadi Ya. soal bimbingan yang misalnya yang dari luar itu berarti nggak bisa ya, walaupun memang dia udah bentuknya instansi atau company gitu kayak udah PT atau CV gitu. Nggak bisa ya. Sebenarnya ranah segmennya sih akan luas. Jadi sesuatu kayak untuk menunjang jadi mahasiswa baru juga sih. Oke, dari briefing yang aku dapat dari Mas Juga Adit sudah sih. mendadak juga sih kalau bisa ya. Thank you. Oke, terima kasih. Dari briefing yang aku dapat dari Mas Adit perihal ranah atau target pasarnya. Mungkin gini aja Oh ya sih. teman-teman. Ini kan tadi briefingnya dari Mas Adit, kami cuma dikasih contoh case-nya itu kan memang kampus lembaga pendidikannya itu fokusnya ke kampus. Nah nanti coba kami tanyakan dulu ya ke Mas Adit, lembaga pendidikannya apakah bisa LPK, bimbel-bimbel gitu, apakah bisa. Nah nanti coba segera kami konfirmasi ke teman-teman semua. Nanti kalau sudah ada jawaban dari Mas Adit gitu ya. Oke. Terima kasih Mas Gaib. Mungkin buat mudahin teman-teman, aku share ini aja kali ya, Canva-nya tadi, contoh PPT-nya. Itu silahkan dicek, bisa dibuka atau enggak.
Ini buat teman-teman ya yang mendadak, mohon maaf banget. Kebetulan juga permintaan dari prodinya ke kami pun mendadak juga, makanya kami hari ini juga baru kemarin sih malam kemarin baru dibilang kalau hari ini ada pra-assessment. Nah, makanya tadi saya juga sempat tanya kalian teman-teman ini dari mana. Jadi maaf juga saya juga kurang paham ini pesertanya dari mana. Jadi mohon diusahakan ya teman-teman ya. Bisa lah, insya Allah bisa. Nanti untuk contoh soalnya tadi tugasnya juga diserahkan Mas Adam. Contoh PPT-nya pun juga sudah diserahkan. Nah, untuk tugasnya ini sifatnya individu ya, bukan tugas kelompok. Jadi eh, untuk ngerjakannya boleh bareng-bareng, tapi ya nanti nggak bisa dibagi per sesi gitu ya. Misalnya yang si A ngerjain poin nomor satu, si B poin ngerjain nomor dua. Soalnya kan ini nanti ada wawancaranya. Takutnya nanti teman-teman kalau yang ngerjakan yang lain kan nggak bisa menjelaskan dengan baik ke pengujinya. Enggak, nggak jadi, besok aja. Ini aja nggak ada waktu, anjir, goblok nih kampus gua. Silakan dilanjut Mas Gap. Gitu ya. Mungkin ini juga sebagai salah satu persyaratan ini ya buat ini ya sertifikat pendamping jasa teman-teman semua, makanya eh, pelaksananya dadakan. Katanya ini juga udah mau wisuda atau gimana sih? Atau yudisium ya? Info terakhir tuh gitu sih. Aku dapatnya kayak gitu. Siap Kak Adisti, nanti coba aku komunikasikan ke Mas Adi dulu ya. Untuk soal yang aku jelasin tadi udah aku share di kolom chat sama contoh PPT buat soal demonstrasi juga udah aku kirim via chat di Zoom. Bisa teman-teman cek sekarang. Berarti untuk soalnya ini udah fix sama ya Mas. Jadi kita tinggal ngerjain sesuai arahan yang ada di doc saja ya Mas. Untuk demonstrasinya kurang lebih seperti itu. Enggak, kurang lebih sih. Ya, 90% seperti itu. Kalau untuk esainya besok sih, waktu asesmen. Oke baik Mas. Berarti kita udah bisa ngerjain sesuai dengan arahan yang di doc sekarang ya Mas. Jadi besok Bisa. tinggal nambah-nambahin sekiranya ada yang kurang. Nah, benar. Bisa. Oke baik. Terima kasih Mas. Sama-sama. Oke, sebelum aku pamit, mungkin ada pertanyaan lagi. Mohon pertimbangannya juga ya. Oke, nanti kalau udah ada jawaban dari Mas Edit terkait lembaga pendidikannya, boleh eksternal atau emang harus di skup kampus, aku kabarin. Ada pertanyaan lagi sebelum aku pamit teman-teman? Mas mau nanya Mas. Yuk, silakan. Nanti kalau misalnya ada bingung apa setelah kan kita maksudnya beda ya Mas nanti pas Zoom sama nanti pas kita kerjain kalau Zoom tadi kan cuma segelintir aja kalau nanti ngerjain mungkin kita bisa baca sama subgroup ya. Kalau misalnya bingung boleh tanya ke chat WA nanti bisa kan ya Mas? Bisa Gitu. silahkan. Bisa. Ya terima kasih ya Mas. Sama-sama. Bisa di-save ya teman-teman buat link Canva untuk contoh tugas demonstrasinya. Biar bisa buat guide juga buat teman-teman buat ngerjain soal demonstrasinya. Izin tanya Mas, apabila tidak yang sudah bekerja dan banyak kegiatan lainnya, jadi kemungkinan tidak cukup waktu 1 hari bagaimana ya Mas? Oke, jadi buat teman-teman yang eh, nggak mengerjakan,
soal demonstrator, dipastikan kalau teman-teman pastinya teman-teman mendapatkan sertifikat dari BNSP. Sorry Mas, bisa diulang soalnya ngelek-ngelek. Halo, ya gimana? Bisa diulang Mas jawabannya soalnya ngelek-ngelek sih. Oke, aku ulang ya. Buat project ini sudah hampir dipastikan kalau teman-teman bakal dinyatakan tidak kompeten. Dan nanti pastinya teman-teman bakal nggak dapat sertif BNSP. Oke, sip. Thank you Mas. Yuk, sama-sama. Karena waktunya juga mendadak banget sih ya, baru dikasih tahu kemarin. Mungkin Iya sih. Aku sendiri juga baru dapet info kemarin malam. iya sih, jadi mungkin karena dadakan mungkin banyak dari kami yang nggak bisa mengerjakan dalam waktu 1 hari. Kayak gitu. Eh, karena waktunya terbatas, semaksimal teman-teman aja sih. Oke, Yang siap. penting dari setiap poin harus lengkap. Untuk Oke. detailnya nanti teman-teman bisa improvisasi waktu asesmen. Biasanya sih kalau dari asesmen-asesmen sebelumnya yang terkendala karena tempo waktu yang mepet, kayak gitu sih kebanyakan. Oke. Sip. Thank you Mas. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Hah? Apa nih? Videonya? Di yang apa? Di marketing videonya? Fotonya ada? Aku butik sih. Oke, baik buat teman-teman, kalau misalnya dari proyeknya sudah tidak ada yang dibahas, tidak ada yang ditanyakan, kita bisa lanjut ke proses pendaftaran ya. Oke, untuk share screen-nya apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Untuk pendaftaran, teman-teman bisa klik link yang saya kirimkan di kolom chat ya. Nanti di pojok kanan atas ada menu daftar atau masuk. Teman-teman klik di sini. Nah, untuk nanti teman-teman akan dialihkan ke website ke interface ini. Teman-teman klik registrasi. Lalu tipe pengguna teman-teman pilih yang ACC ya. Untuk nama pengguna bisa menggunakan nama teman-teman semuanya. Ini nama pengguna atau username ya, bukan nama pribadi, bukan nama lengkap. Jadi dipastikan untuk nama pengguna tidak ada spasi. Misalnya gini. Boleh pakai karakter, boleh pakai angka. Lalu emailnya pastikan email yang aktif. Oke, untuk email ya teman-teman dipastikan untuk emailnya aktif karena nanti
email ini akan digunakan untuk mengirim password ya, password dari akun ataupun link Zoom yang akan teman-teman ikuti, link Zoom per assessment, lalu pun update dari sertifikat teman-teman itu sampai mana, apakah sudah dicetak, apakah sudah dikirim. Nah, itu nanti ada update via email kayak gitu. Lalu untuk NIK, untuk data pribadi ya, ini diisi sesuai KTP, disesuaikan KTP. Ini saya kasih data dummy aja ya teman-teman. Dipastikan nanti NIK-nya 16 digit. Terus nama lengkap sesuai KTP. Tempat lahir sesuai KTP juga. Nah, untuk tanggal lahir disesuaikan. Ini teman-teman bisa klik tahun dan bulannya ya. Tahunnya diklik, terus bulannya apa gitu ya. Jenis kelamin dipilih, nomor telepon. Nah, untuk pekerjaannya pilih mahasiswa, pelajar atau mahasiswa. Lalu di bagian tanda tangan, bisa diklik, masukkan tanda tangan. Teman-teman bisa langsung gambar aja tanda tangannya di sini. Ataupun kalau misalnya teman-teman sudah ada tanda tangan digital ya, itu bisa diupload, upload signature ini. Ini kalau buat teman-teman yang sudah punya data atau gambar tanda tangan digital. Kalau misalnya belum ada, teman-teman bisa gambar di kolom yang sudah disediakan ini. Kalau sudah, klik simpan ya. Lalu setelah itu kirim data. Kirim. Nah, setelah ada notif ini, registrasi berhasil, teman-teman klik login. Nah, di sini kan teman-teman tadi nggak tahu passwordnya. Untuk password default-nya, default dari sistem itu 123456. Ya. Untuk password default itu 123456. Lalu teman-teman klik masuk. Oke, jadi ini adalah dashboard awal dari akun teman-teman di sistem LSP MKN. Sebelum teman-teman mengajukan skema, teman-teman bisa klik di pojok kanan atas ya. Ini, lalu pilih profile. Teman-teman lengkapi dulu data-data yang belum terisi. Sini kayak alamat, tadi kan belum isi alamat ya. Lalu alamat wilayahnya, untuk alamat wilayah teman-teman bisa mengetikkan kelurahannya. Teman-teman bisa langsung ketik kelurahannya. Lalu untuk kebangsaan, WNI, kode posnya. Oke, pendidikan terakhir ya. Nah, ini disesuaikan. Nanti kan teman-teman akan upload ijazah ya. Nah, ijazah teman-teman itu apakah yang diupload itu D3, S1K, atau SMA. Kalau misalnya diupload SMA, ya klik SMA. Kalau misalnya ijazah yang diupload D3 atau S1, ya mau disesuaikan ya. Nah, selain kalau teman-teman misalnya ini kan mau lulus nih, apakah sudah ada surat keterangan lulusnya atau belum? Kalau misalnya belum, berarti ya ijazah terakhirnya itu kan pasti SMA atau SMK ya. Kalau misalnya sudah ada, misalnya kan SKL S1, berarti itu teman-teman bisa klik S1, nanti yang diupload SKL-nya. Kalau misalnya belum ada, berarti SMA, Mas Yan, ya. Untuk institusi, teman-teman bisa pilih ini ya, Politeknik Negeri Jakarta. Untuk jabatan diketik mahasiswa ya. Email kantor dan email kode pos, alamat kantor nanti bisa teman-teman search saja di Google. Saya kasih kata data dummy aja.
Nah, kalau sudah diklik simpan. Nah, profil berhasil disimpan. Oke, kalau sudah selesai, teman-teman bisa, kalau sudah selesai disimpan ya, jangan lupa disimpan. Teman-teman bisa ke pengajuan skema ya, klik pengajuan skema ini. Lalu di pojok kanan atas ada ajukan skema. Teman-teman klik ajukan skema, lalu pilih yang digital marketing 001 ini ya, 001. Klik ajukan. Jangan sampai salah ini ya, salah skema yang lain ya. Pilih yang pemasaran digital atau digital marketing. Klik ajukan. Nah, teman-teman akan diarahkan ke data pribadi ini ya. Dicek lagi, tadi kan sudah diisi ya. Untuk TUK-nya, ini dipastikan dilihat lagi ya semuanya. Lalu untuk TUK-nya, dipilih yang Akindo. Untuk TUK dipilih yang Akindo ya. Diklik. Oke, kalau sudah, klik selanjutnya. Setelah itu di sini ada persyaratan. Di sini kan ada surat pengalaman kerja ya. Nah, kalau misalnya surat pengalaman kerja ini sifatnya tidak wajib. Yang wajib itu ini, fotokopi jasa terakhir minimal SMA SMK dan fotokopi sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pemasaran digital. Nah, ini terakhir info dari Mas Adit untuk sertifikatnya dari teman-teman ini kan masih belum ada. Jadi nanti yang diupload itu cukup ijazah terakhir saja. Minimalnya SMA SMK. Ini saya pakai data dummy aja ya. Nah, nanti misalnya teman-teman sudah mempunyai sertifikat nih ya, sertifikat di bidang digital pemasaran digital marketing, itu juga bisa diupload. Nah, itu bisa didouble di sini. Teman-teman klik lagi, lalu pilih datanya. Untuk data yang diupload, ini jenis filenya ya, itu bisa PNG, JPEG, dan PDF. Oke, kalau sudah ditutup, nah ini nanti teman-teman bisa nge-review ya, dicek ulang. Oke, kalau sudah klik selanjutnya. Nah, di sini teman-teman harus upload fotokopi KTP atau scan KTP dan pas foto. Untuk pas fotonya ini background merah ya. Ini keterangannya 2 lembar, tapi yang diupload cukup 1 aja. Nggak perlu 2 kali gitu. Oke, kalau sudah klik selanjutnya. Nah, di bukti administratif ini, misalnya kalau teman-teman mau upload sertifikat, kalau misalnya tadi ada ya, itu bisa dilampirkan file. Kalau misalnya nggak ada, teman-teman bisa skip. Bisa langsung klik selanjutnya. Kalau misalnya ada sertifikat pelatihan, untuk sertifikat pelatihannya ini khusus ya di bidang pemasaran digital atau digital marketing. Untuk sertifikat yang lainnya, apalagi terlalu jauh dari bukan bidang pemasaran, itu jangan dilampirkan karena tidak relevan. Nah, nanti ada muncul ini, teman-teman klik lanjutkan aja. Oke, selanjutnya di sini ada form APL 01 ya. Teman-teman generate a form dulu. Nah, nanti data teman-teman muncul di sini semua ya. Lalu untuk tujuan assessment, itu diklik yang dicentang yang bagian sertifikasi ya. Lalu di sini ada unit kompetensi yang akan diujikan teman-teman pada teman-teman itu hari Kamis besok. Itu ada 9 unit. Ini tadi dokumen yang diupload teman-teman ya, muncul di sini semua. Kalau bisa nanti namanya di rename aja ya teman-teman. Kalau misalnya ijazah diganti ijazah. Terus kalau misalnya pas foto ya pas foto, terus KTP ya KTP gitu. Ya, ini nanti tanda tangan teman-teman muncul di sini, dipastikan semuanya datanya lengkap semua ya, dicek sekali lagi. Pas sudah diklik save. Oke.
Oke, tadi karena masih loading ya, nanti teman-teman setelah di save jangan lupa klik submit ya. Kalau sudah nanti klik close di pojok kanan atas. Ini berhasil nggak tadi ya? Ini karena koneksi saya agak lemot, tapi berhasil kok. Klik save. Nah, itu untuk form APL 01, aplikasi 01. Lalu selanjutnya aplikasi 02, asesmen mandiri, kita generate. Nah, di sini teman-teman klik di bagian kompeten. Ini K ini kompeten ya. Diklik semua. Ini ada beberapa. Ya, sama. Oke, kalau sudah bisa diklik save. Nah, kalau sudah ya semuanya sudah terisi, klik ajukan. Nah, kalau sudah ada notif berhasil mengajukan skema, nanti teman-teman akan ini ya statusnya bisa lihat di status ini. Ini kalau menunggu persetujuan, Mas, berarti datanya sudah masuk di kami dan akan kami review dulu. Untuk pengecekan tadi ijazahnya apakah sudah betul, lalu untuk pas foto dan fotokopi KTP apakah sudah betul atau belum. Jadi akan kami review. Nanti statusnya akan berganti. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman untuk proses pendaftarannya. Mas mau nanya lagi dong, Mas. Ya, silakan. Kalau misalkan eh, kita iniin worst case-nya ya, Mas, kalau misalnya Ya. tiba-tiba nggak ada part yang belum selesai gitu, Mas, misalnya sampai di jam 1 di hari esok itu sertifikatnya kira-kira apakah nggak keluar atau nanti diberikan waktu untuk apa ya, penyusulan yang nggak selesai itu ya, Mas? Nanti gini, Kak Amelia, jadi besok itu kan sifatnya memang wajib ya, proyeknya itu memang harus selesai semua. Nah, kalau misalnya ada nih, worst case-nya kan nggak selesai tadi ya, nah itu biasanya dari pengujinya akan diberikan kesempatan, Kak, untuk menyelesaikan terlebih dahulu, tapi di saat itu juga, di hari itu juga. Nah, kan besok soalnya kan juga majunya satu-satu nih. Jadi kurang lebih itu satu penguji itu menguji 10 orang. Nah, misalnya kalau di peserta pertama ini masih belum selesai, maka peserta pertama ini akan diberi kesempatan untuk mengulang lagi setelah peserta ke-10. Kurang lebih seperti itu. Berarti itu pasti ya, Mas ya, pasti dikasih Iya, kesempatan betul. gitu. Boleh dikasih kesempatan. Ya, terima kasih, Mas. Ya.
Nah, ini ya contohnya teman-teman kalau tadi kalau sudah aplikasi pendaftarannya teman-teman sudah apa namanya di ACC, nanti di akun teman-teman akan muncul link virtual meeting. Nah, nanti teman-teman virtual meetingnya Zoom-nya akan bisa ngeklik di sini aja. Nanti klik yang assessment ya. Nah, selain di sini nanti akan ada notif di email. Itu bisa dicek. Jadi untuk link assessment besok atau sertifikasi besok tidak di-share di grup, tapi bisa dibuka atau dicek di akun LSP teman-teman semua. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin teman-teman di sini sudah jelas semua. Ini pendaftarannya ditutup jam 6 sore ini ya. Jadi pastikan sebelum jam 6 sore sudah mendaftar semuanya. Ya. Kalau tidak mendaftar hari ini, berarti besok tidak bisa mengikuti ujian. Kak, izin tanya tadi ijazah SMA bisa SKL kan ya? Ijazah SMK bisa, Kak. Boleh SKL. Maksudnya kan tadi Oh, D3. SKL ini. Ya. S1-nya boleh. Oke. Ini berarti apa sih? D4 ya harusnya ya, kalau Politeknik ya? D3. Oh, D3. Oke. Boleh pakai SKL. SKL-nya udah keluar semua ya, berarti ini ya? Sudah sih. Oke. Baik teman-teman semua, kalau misalnya tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, mungkin akan saya akhiri di sini ya. Jadi biar kesempatan teman-teman untuk mengerjakan lebih banyak waktunya. Semoga sukses semuanya ya. Semoga selesai juga. Ini karena memang mendadak ya. Mohon maaf. Mungkin dari penyelenggara pun juga agak kaget. Terima kasih semuanya yang sudah hadir saat ini. Semoga jangan lupa mengingat kembali. Mungkin kalau ada teman-temannya yang nggak bisa hadir di Zoom ini atau tidak mengikuti Zoom ini sampai akhir, mohon diinfokan ya. Diinfokan kalau pendaftarannya terakhir jam 6 sore. Nanti untuk link pendaftarannya akan di-share di grup, link itu websitenya, lalu rekaman Zoom juga akan segera di-share di grup. Seperti itu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Mas, terima kasih Mas. Salam.